itu sungguh sangat luar biasa di dalam hidup aku. Jadi, ceritanya itu bermula ketika bulan Oktober tahun lalu, aku, ingin memperpanjang visaku yang mau kadaluarsa, karena terakhir kali aku dapat visa di Perancis itu selama 3 tahun untuk durasi, perkuliahanku untuk S1. Nah, karena pada saat itu kuliahku sudah selesai di bulan Juni, dan dari bulan September aku memutuskan untuk sekolah bahasa lagi. Sekolah bahasa tapi levelnya berbeda di level C1 untuk bahasa Perancis. Nah, ternyata ketika aku mau memperpanjang visa, dan itu prosesnya lama, menunggunya kayak sekitar 3 bulan. Aku masukkan dosienya dari bulan Agustus, baru keluar hasilnya Januari, dan waktu itu pada malam hari aku baca pengumumannya, ditulis bahwasanya aku ditolak. Di saat itu aku nangis ya luar biasa, stres, entah harus mau ngapain. Padahal pada saat itu aku merencanakan untuk melanjutkan S2. Jadi di situ aku kayak bener-bener nangis, bener, wah, dunia terguncang gitu. Tapi aku bersyukurnya dalam proses itu aku bisa tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bisa melihat jalan apa ya, harapan di antara di dalam kepedihan itu gitu. Karena Tuhan Tuhan itu baik, Tuhan itu udah memproses, udah memberikan orang-orang di sekitarku untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, semenjak tahun lalu, kayak sekitar bulan Mei, di mana aku ikut sharing grup kayak 6 orang kayak gitu. Dan ketika ada permasalahan yang besar banget ini, aku udah bisa merasa bersyukur gitu. Tuhan, terima kasih atas prosesnya. Aku tahu Engkau mendampingiku dan menyertaiku selalu gitu. Dan di situ walaupun pada saat itu aku nangis, tapi aku tetap di hatiku aku merasa ada harapan gitu. Dan dari situ aku proses, aku berdoa selama 6 bulan itu, aku minta doa, aku ikut ibadah, ikut apa lebih berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Terus aku lebih apa eh, melakukan doa puasa, begitu juga baca Alkitab. Aku bisa lebih mengerti bagaimana apa yang Tuhan mau, dan juga lebih memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan gitu. Dan setelah proses 6 bulan ini, eh, datanglah bulan April yang dimana tiba-tiba dan yang dimana aku ternyata diterima di salah satu master yang aku inginkan gitu, yang benar-benar susah masuknya. Tapi di saat itu juga aku belum dapat visa. Jadi aku di antara lanjut atau enggak kayak gitu kan. Tapi ternyata waktu pendaftaran ulang aku tidak perlu visa. Yang ku perlu cuman nilaiku dari tahun lalu. Aku masukkan lagi, dan mereka tidak meminta visa. Oke kalau gitu. Tapi di hatiku tuh masih gundah bahwasanya ya aku nggak tahu aku bakal lanjut di Perancis atau aku harus pulang. Aku udah apa ya, di hatiku sudah legowo bahasa Jawanya, udah biarin aja, mau mau apapun yang Tuhan kasih gitu, aku udah ngikutin aja gitu. Nggak apa-apa pulang ke Indonesia, mungkin akan ada jalan lagi untuk balik ke Perancis, udah begitu pikiranku waktu itu. Tapi Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu sungguh luar biasa, karena datanglah tanggal sekitar bulan Mei pertengahan, aku dapat berita bahwasanya eh, dokumenku masuk ke pengadilan. Di situ masuk ke pengadilan tanggal 1 Juni, yang dimana di situ pengacaraku bilang aku harus berpakaian dengan baik, dan juga aku kalau misalkan harus berdebat di depan para juri, aku bisa menjelaskan kenapa aku ikut sekolah bahasa lagi padahal aku sudah lulus sarjana, kenapa aku eh, ada gap year, kenapa nggak langsung master seperti itu.
Dan kenapa kamu memperpanjang visa padahal di tahun 2000 ini 2023 ya. Di tahun 2023 ini mulai Januari kamu nggak ada ngapa-ngapain, kenapa kita harus ngasih kamu visa gitu di pihak di pihak kantor imigrasi Perancisnya menanyakan kepada aku persiapan itu semua dan selama di pengadilan itu aku udah di batinku, aku udah Tuhan tolong berkati, tolong sertai aku percaya kamu di sampingku gitu. Wah itu bener-bener proses terus Amanda juga nganterin aku karena aku udah takut banget ke pengadilan di Indonesia nggak pernah ke pengadilan, ini tiba-tiba harus ke pengadilan di Prancis pakai bahasa Prancis udah geter udah pusing gitu kan. Terus setelah di pengadilan aku ngomong sama pengacaraku dan ternyata pengacaraku bisa menjelaskan dengan baik dan juga ketika di pengadilan ditanya dari eh, pihak kantor imigrasi Prancis, kenapa kami harus ngasih kamu visa gitu. Dan aku bisa jawab di saat itu aku bisa jawab karena aku sudah dapat surat diterimanya aku di master dan itu aku nggak kepikiran sama sekali bahwasanya Tuhan itu sudah merencanakan visaku apa aku diterima tuh di bulan April dan aku bisa menyertakan surat keterimaan itu untuk pengadilan untuk membela diriku sendiri gitu berkat rencana Tuhan yang sudah tahu waktu yang tepat untuk memberikan aku setiap berkatnya gitu jadi ketika di pengadilan itu aku bisa menjelaskan semuanya dan juga ketika ditanyakan kenapa aku sekolah bahasa lagi ketika aku sudah dapat S1 aku bisa menjelaskan bahwasanya ya aku pengen master di bidang marketing dan semua master di Perancis yang di dalam bidang marketing dan di universitas yang aku apply itu minta C1 level bahasanya. Jadi itulah kenapa aku memintanya dan mereka tidak bisa membantahku dan hakim juga setuju dan melihat keseriusanku dalam melanjutkan studiku dan setelah itu pengadilan selesai aku langsung kayak teriak gitu sama Amanda nunggu di depan di pengadilan aku kayak Tuhan semoga apapun hasilnya aku serahkan kepadamu aku tahu rencanamu yang terbaik karena aku udah lihat banget bagaimana Tuhan memprosesku selama 6 bulan ini bagaimana Tuhan memberikan pengumuman penerimaan master di bulan April, sedangkan aku nggak kepikiran bahwasanya aku bakal membutuhkan itu untuk pengadilan nanti. Setelah 3 minggu pengadilan, ternyata puji Tuhan aku menang di pengadilan. Dokumenku diterima dan aku bisa mendapatkan visaku tanpa adanya proses yang lebih lanjut karena bisa saja kantor imigrasi Prancis mengajukan lagi nggak terima atau bagaimana tapi ternyata mereka tidak mengajukan mereka menerima hasil pengadilan dan sekarang aku bisa melanjutkan studiku di Perancis dan aku lihat banget selama 6 bulan ini berkat doa dari CG dan juga teman-teman orang tua aku bisa lanjut master di Perancis dan juga visaku keluar gitu. Terima kasih.